Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya, karena kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang membutuhkan suara Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kami membutuhkan firman-Mu, supaya kami terus boleh berjalan dalam kebenaran yang Tuhan tentukan hari per hari dalam hidup kami, dan kami boleh memetik kebenaran ini untuk kami terus menghidupkannya dalam setiap pelayanan demi pelayanan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom ibu-ibu. Mari kita lanjutkan lagi pelajaran kita dari Injil Lukas, ya. Kita mau lihat Lukas pasal 9 sekarang, ayat 37 sampai 43 bagian A. Ya, Lukas. Ya, mari kita lihat Lukas. Ya, Lukas pasal yang ke-9 ayat 37 sampai 43 bagian A. Ya. Sebelum ulang tahun, 2 minggu lalu kita belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Lalu sekarang kita belajar lagi ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-43 bagian A. Saya membaca buat kita demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncakannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikan kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Oke, ibu-ibu. Ya, mari kita belajar sekarang. Kita coba melihat. Ya, teks ini dimulai dengan ayat 37 ya. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Nah, sekarang yang mau kita lihat di dalam bagian ini, ya mereka waktu mereka di gunung. Ya, di gunung itu katanya ya. Di gunung itu. Apa yang mereka dapatkan di sana? Di gunung itu Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Ya, berarti ini bicara apa? Bicara kemuliaan. Ya, jadi di gunung itu ada apa? Ada kemuliaan. Tapi tidak selamanya mereka tinggal di sini. Sekarang mereka harus turun kemana? Ke dunia nyata. Ke dunia nyata. Oke. Nah, kalau kita melihat dari hidup kita, gunung kita itu mana gunung kita? Pada waktu kita menghampiri Tuhan. Menghampiri Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Ya, di sana kita melihat kemuliaan Tuhan. Di sana kita bertemu dengan yang namanya apa? Kemuliaan Tuhan. Dan itulah gunungnya Tuhan buat kita. Dan itulah kemuliaannya Tuhan buat kita. Tetapi saudara, kita tidak tinggal di situ saja. Kita tidak berada di kemuliaan itu saja. Kita harus masuk ke dunia nyata. Nah, di dunia nyata ini banyak masalah. Ya, banyak masalah. Bisa masalah kita, atau bisa juga masalah orang lain. Nah, tinggal kita lihat aja masalah yang mana ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi di dunia nyata itu ada masalah. Bisa masalah yang kita hadapi, dan juga bisa masalah yang orang hadapi. Dan di dua-duanya ini, di sini dibutuhkan apa? Dibutuhkan percaya kita. Nah, ini dia, dibutuhkan percaya kita. Dalam menghadapinya dibutuhkan percaya kita. Dalam kondisi apapun diperlukan percaya kita. Nah, jadi kemuliaan itu bicara saya dan Tuhan, atau saudara dan Tuhan. Kemuliaan itu bicara bagaimana kita membangun relasi kita dengan baik dengan Tuhan. Tapi kemuliaan yang ada di dalam Tuhan, yang menyertai kita dalam perjalanan hidup kita,
seharusnya menjadi kemuliaan yang kita bawa ke dunia nyata. Ya, yang kita bawa ke dunia nyata. Nah, itu sebabnya kalau ibu-ibu lihat lagi ya, ini yang kita dapat dari ayat-ayat ini, coba kita lihat lagi. Di dalam ayat yang ke-38. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku." Jadi dia menemukan yang namanya apa? Masalah sekarang. Dari orang-orang yang datang berbondong-bondong dengan dia. Masalahnya di sini dikatakan, di dalam bagian ini, dikatakan di situ bahwa anaknya, ya saya singkat dengan kata anaknya dikuasai roh jahat. Ya, ini masalah yang didapatkan dari dikatakan sana seorang dari orang banyak itu. Jadi orang yang berbondong-bondong datang melihat kemuliaan itu, yang menemui mereka di sana. Nah, ternyata dari mereka ini ada yang punya masalah. Masalahnya adalah di sini nih, anaknya dikuasai roh jahat. Nah, ini ibu-ibu ya, anaknya dikuasai roh jahat. Nah, lihat di sana bagaimana cara roh jahat itu menguasainya. Nah, dikatakan bahwa roh jahat itu yang pertama bisa menyerang. Ya, jadi ini pekerjaan roh jahat ya. Ini RJ, saya buat RJ. Ini pekerjaan roh jahat. Dia bisa menyerang. Lalu dia bisa membuat mendadak berteriak. Nah, jadi kalau ibu ketemu dengan kasus kan kadang-kadang orang yang kerasukan itu kayak gitu kan. Nah, bisa kayak gitu dia. Tiba-tiba dia berteriak. Lalu bukan hanya itu saja, dikatakan bisa membuat apa itu? Siksaan fisik ya. Siksaan fisik. Siksaan fisik. Nah, di sini dikatakan mulutnya berbusa. Ya, mulutnya berbusa. Nah, dia bisa membuat siksaan fisik. Lalu roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak meninggalkannya dia. Jadi dikatakan ini yang berikutnya ini siksaan yang terus-menerus. Nah, ini keadaan. Ini keadaan dari masalah yang sedang dihadapi. Ya, yang sedang dihadapi. Dan ini yang saya katakan kepada saudara bahwa kalau orang terikat dengan roh jahat, ya semua cara, semua ciri khas ada di dia. Ya, semua ciri khas yang sebenarnya bukan dia ya, yang bukan aslinya dia bisa mengikat dia. Nih kalau dia roh jahat itu bisa menyerang, bisa membuat kita berteriak-teriak, bisa membuat siksaan fisik, ya dengan mulut berbusa mungkin, atau dengan apa lagi, dengan kita memukul-mukul, ya. Makanya kalau kita ketemu dengan orang yang kerasukan itu kadang-kadang ada yang dipasung, ada yang diapain supaya tidak mengganggu yang lain, ya dan lain sebagainya. Nah lalu kesimpulannya dia adalah bahwa roh jahat itu menyiksa terus-menerus, ya menyiksa terus-menerus. Nah ini yang kita lihat di bagian kedua. Jadi bagian yang pertama tadi, ya bagian yang pertama tadi kita bisa melihat di dalam bagian ini bicara bagian pertama ini bicara kemuliaan. Jadi kemuliaan itu tidak sesuatu yang harus terus dipertahankan di satu tempat, tapi kita harus mendeklarasikannya, membawanya kepada dunia nyata atau menghidupkannya dalam dunia nyata. Dengan apa? Dengan menghadapi yang namanya masalah tadi. Masalah itu bisa masalah kita, bisa juga masalah orang lain. Kita harus menghadapinya dengan apa? Dengan percaya. Nah, sehingga muncul bagian yang kedua, yang di sini tadi bagian yang kedua itu kita bisa melihat realita dari masalah itu. Ada anak yang dikuasai oleh apa? Roh jahat. Nah, kondisinya seperti ini, ibu-ibu. Nah, ini dia, kondisinya sudah seperti ini semua. Ya, kondisinya seperti ini. Nah, sekarang saudara, bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga kita melihat di sini adalah bicara jalan keluarnya. Jalan keluar dari siapa? Dari salah satu orang tadi itu ya. Salah satu orang itu. Apa jalan keluar yang ditempuh? Coba lihat dalam ayat 40.
Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah, ini dia. Jadi minta tolong kepada siapa? Kepada murid-murid. Tapi apa? Tapi tidak dapat melakukannya. Itu dia. Ya, tidak dapat melakukannya, tidak bisa melakukannya. Nah, ini kan fatal ya, ibu-ibu ya. Jadi ada murid-murid yang setiap hari bersama Yesus, tapi tidak bisa mengusir roh jahat. Nah, ini jadi kasus ini. Ya, jadi kasus, dan seringkali kita kan seperti ini ya. Ya, kita melayani tapi pada waktu ketemu dengan yang namanya kasus roh jahat ini kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya. Ya. Nah, ya seharusnya bisa ya ibu-ibu ya. Kita itu udah 23 tahun harus bisa lah. Usir roh jahat itu udah harus pasti itu. Ya. Melihat apa namanya jejaknya, melihat langkah-langkahnya, pijakan-pijakannya, kita udah harus pintar itu. Harus tahu itu. Di mana pijakan-pijakannya, strateginya, ya yang mengacaukan kita, mengganggu kita, bahkan membuat kita tidak melayani. Kalau bertumbuh saya bilang tidak bertumbuh. Bisa juga, tapi kadang-kadang bukan nggak bertumbuh sebenarnya, tetapi dia mematikan sendiri pertumbuhannya. Nah, ini harus kita ingat nih istilah ini ya. Jadi sebenarnya bukan kita nggak bertumbuh, tapi kita yang mematikan pertumbuhan kita. Ya, jadi seharusnya bertumbuh, tapi kita matikan pertumbuhannya. Jadi apa istilahnya? Seperti pohon itu kan. Kalau kita lihat ada pohon, biasanya kan tunasnya kemana-mana kan. Tunasnya kemana-mana. Jadi supaya tunasnya nggak kemana-mana, kadang-kadang kan orang mengikatnya. Ya, diikat gitu ya, sehingga pertumbuhannya jadi nggak bertumbuh, dia jadi seperti dimatikan pertumbuhannya. Nah, kadang-kadang kita orang percaya suka itu. Jadi kita mematikan pertumbuhan kita sendiri. Nah, saya nggak tahu murid-murid ini apakah sudah mencoba atau tidak. Nah, tapi yang saya lihat di sini kenapa mereka tidak bisa melakukannya, karena mereka ini satu kata kunci, bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Yesus. Nah, kalau kita sekarang memang benar kita bergantung kepada Yesus. Nah, ini Yesus kan yang datang mengambil rupa manusia, tinggal bersama dengan murid-murid, berada bersama dengan murid-murid. Seharusnya mereka harus melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, itu yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 12 itu ya. Barang siapa yang percaya kepadaku akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, ini kita dilarang, saudara. Mereka ini seharusnya tidak boleh bergantung kepada Yesus secara fisik itu ya, secara fisiknya Yesus itu mereka tidak boleh bergantung ke sana. Justru mereka harus melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus supaya mereka bisa melayani dengan baik. Nah, tapi di sini dikatakan mereka malah bergantung kepada Yesus sehingga mereka tidak bisa tidak bisa melakukannya. Nah, makanya di dalam ayat bagian yang keempat itu kita bisa melihat ya bagian keempat ini respon daripada Yesus. Ya, dalam ayat 41 ya. Maka kata Yesus, ya, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anak itu kemari. Jadi respon yang pertama yang kita dapatkan apa? Kalau kita tidak dapat melakukannya, ya kita tidak dapat melakukan atau mengusir roh jahat ya, melakukan atau mengusir roh jahat. Ya. Ini kita sama dengan ayat 41. Ya, jadi kalau kita nggak bisa mengusir roh jahat, kita sama dengan ayat 41. Ya, kita disebut angkatan yang tidak percaya, satu. Yang kedua, saudara, angkatan yang sesat juga. Lalu Tuhan katakan, ya, saya nggak selamanya bersama dengan kamu. Nah, ini mereka disebut tuh angkatan yang tidak percaya dan angkatan yang sesat itu. Ya, angkatan yang sesat. Makanya Yesus katakan berapa lama lagi ya aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu. Bawa anak itu kemari. Nah, ini respon daripada Yesus. Jadi penilaian Yesus kepada kita harus bisa melakukannya. Nah, makanya ibu-ibu ya mau nggak mau ya kita harus memperbesar itu.
kapasitas percaya kita itu. Jadi jangan terikat dengan kata nggak bisa gitu. Harus bisa. Nah ini yang sebenarnya yang dibilang oleh Yesus. Karena laporan dari orang ini kan murid-muridmu nggak bisa Tuhan melakukannya, murid-muridmu nggak bisa. Makanya sampai Tuhan katakan itu mereka itu adalah angkatan yang tidak percaya dan angkatan yang sesat. Ya, jadi seharusnya mereka harus bisa melakukannya. Karena dengan mereka bisa melakukannya kan sebenarnya mereka sudah apa? Nah itu tadi saya suka menggunakan istilah kita menghidupkan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah justru kalau kita tidak bisa melakukan kan kita tidak menghidupkan kuasa itu, ibu-ibu. Ya jadi kita harus belajar menghidupkan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Menghidupkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ketahui ya, karunia-karunia itu selalu saya katakan kepada ibu-ibu, karunia-karunia itu ada yang bersifat tetap ya, tetap itu menjadi milik kita, ya statis ada di situ, tetap menjadi milik kita, tapi juga ada yang temporal. Ya, yang kadang-kadang kita nggak punya, tapi bisa Tuhan kasih di saat itu juga. Ya, misalnya kita nggak ada karunia untuk bisa mengusir roh jahat, tapi mau nggak mau karena tubuh Kristus lainnya nggak ada di situ, mau nggak mau Tuhan kasih buat kita supaya kita bisa melakukannya. Nah itu yang dibilang karunia permanen, ya istilahnya saya ya, karunia yang permanen dan karunia yang temporal ya. Nah tapi bagaimana membangun karunia permanen ini ya? Karunia permanen ini harus dibangun supaya apa? Supaya kita juga melihat bagaimana Tuhan memberikan karunia-karunia temporal kepada kita, karunia yang sewaktu-waktu. Ya, jadi saya selalu berkata kepada ibu-ibu, karunia saya itu yang mendasar itu hanya karunia mengajar kok. Nggak ada yang lain karunia saya. Hanya mengajar saja. Ya, tapi yang temporalnya banyak. Yang sewaktu-waktu Tuhan kasih. Nah, bagaimana yang temporal itu supaya hadir dalam hidup kita? Kita harus banyak percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, dengan kita percaya kepada Tuhan itulah nanti kita akan melihat karunia-karunia temporal itu akan hidup dalam hidup kita dan kita bisa menghidupkan pelayanan kita itu dengan baik. Ya kan? Seperti itu ibu-ibu. Ya. Makanya kan karunia mengajar disertai dengan karunia mengusir roh jahat. Kadang-kadang Yesus itu kan identik dengan itu ya. Dia mengajar. Nah, tapi identik juga dengan mengusir roh jahat. Dia mengajar, identik juga dengan menyembuhkan. Ya kan ibu-ibu ya? Dia mengajar, tapi identik juga dengan memberitakan Injil. Dia mengajar, tapi identik juga dengan menasihati. Ya, dia mengajar, identik juga dengan menyembuhkan. Nah, itu dia. Jadi banyak sekali. Yesus itu, saya melihat, ya sama juga. Yesus itu cuma dengan mengajar. Ya, karena intinya Yesus itu kan dia mengajar orang banyak. Selalu mengajar orang banyak. Kemana dia pergi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dia mengajar. Setelah dia mengajar, baru dia melakukan namanya mujizat. Jadi dalam arti orang melihat apa yang dia kerjakan. Nah makanya kenapa sampai Yesus katakan mereka ini angkatan yang tidak percaya dan sesat itu. Karena apa? Karena mereka sudah banyak melihat Yesus melakukannya. Tapi mengapa mereka tidak bisa melakukannya? Persoalannya karena mereka tidak percaya. Nah, jadi kita perlu percaya ya. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu Narwastu, mari belajar membangun percaya kita. Oke. Lalu ayat yang ke-42, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Jadi Yesus di sini hanya apa? Hanya menegur. Menegur dengan keras. Jadi Yesus kalau berhubungan dengan roh jahat itu macam-macam ya. Ya, dia bisa mengusir, dia bisa menghardik ya, dan macam-macam di sana. Tapi Yesus ini kata menegur dengan keras. Nah, menegur dengan keras ini sudah pasti di dalamnya ada apa? Ada kuasa yang mengalir. Iya. Jadi kita harus membiasakan itu, saudara, mengalirkan kuasa itu ya, mengalirkan kuasa itu. Nah, baru yang ke bagian yang kelima mungkin, ya bagian kelima ini respon dari orang banyak. Apa itu respon orang banyak? Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Takjub. Takjub akan apa? Akan kebesaran Allah. Nah, inilah yang diperlukan dalam pelayanan itu. Ya, jadi kalau kita mengerjakan yang namanya mujizat lewat memperbesar percaya kita tadi itu, kita akan membawa orang kepada takjub akan kebesaran Allah itu. Nah,
kalau bahasa sekarang mungkin lebih pas kita katakan juga, ya kalau kita sudah bertemu dengan yang seperti ini, orang-orang seperti ini akan mendengar Injil, mendengar Yesus. Ya, mendengar Yesus, lalu mereka apa? Ada dua kemungkinan. Mereka bisa percaya, bisa juga tidak percaya. Tidak percaya, tapi minimal mereka takjub melihat kuasa itu. Nah, ini yang diperlukan ibu-ibu ya dalam hidup kita ini, dalam pelayanan kita ini yang diperlukan seperti ini. Iya. Nah, jadi sekarang bagaimana kesimpulannya? Ya, kesimpulannya yang kita dapat. Yang pertama, dikatakan kita harus berjalan dengan apa? Dengan kemuliaannya. Nah, ini penting, kita berjalan dengan kemuliaannya. Ya, dengan adanya kemuliaannya Tuhan itu, di sanalah kita melihat apa? Kuasanya yang mengalir. Jadi kita harus berjalan dengan kemuliaannya. Yang kedua, saudara, ya kita harus siap. Harus siap. Saya menggunakan kata senantiasa dalam melayani kebutuhan orang lain. Nah, ini dia. Jadi kita harus siap ya senantiasa dalam melayani kebutuhan orang lain. Ya, harus siap ya dalam melayani kebutuhan orang lain. Yang ketiga, semua pelayanan ya, pelayanan itu muaranya adalah kemuliaan. Jadi sini dimulai dengan kemuliaan, berakhir dengan kemuliaan. Ya, kita menghadirkan kemuliaan Allah, ya, dan kita mengakhirinya juga dengan ketakjuban tadi, orang takjub, sehingga kebesaran atau kemuliaan Allah itu hadir di sana. Jadi pelayanan itu harus seperti itu, dimulai dengan kemuliaan dan berakhir dengan kemuliaan. Jadi jangan dimulai dengan kemuliaan, berakhir dengan daging. Ya, itu nggak bisa saudara dalam melayani ya. Jadi seharusnya kita mulai dengan kemuliaan, berakhirlah dengan kemuliaan. Ya, bahasa teologinya atau bahasa yang sering dipakai, kita mulai dengan roh, berakhirlah dengan roh. Jadi jangan dimulai dengan roh, berakhir dengan daging. Ya, jadi mulailah dengan kemuliaan supaya kita bisa melihat kemuliaan. Jadi kita melihat kemuliaan di gunung itu, ya di gunung itu kita bisa melihat kemuliaan, di pelayanan kita pun kita melihat kemuliaan. Jadi pelayanan orang percaya itu adalah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi tidak ada pelayanan orang percaya itu yang berjalan apa? Yang berjalan sendiri. Ya, jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu pelayanannya tidak perjalanannya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, kepada yang ini tadi kemuliaan ini. Dan berakhir juga dengan kemuliaan itu. Jadi kita memulai dengan kemuliaan dan kita juga mengakhiri dengan yang namanya kemuliaan. Dan itulah yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Ya, sebagai orang-orang percaya, marilah kita belajar itu, membangun hal-hal seperti ini dalam pelayanan kita. Ya, jadi jangan pernah membiarkan ada daging, ada sentuhan-sentuhan daging yang mengacaukan pelayanan kita di sana. Ya, jadi kita belajar mulai dengan kemuliaan dan akhiri dengan kemuliaan. Mulai dengan kebesarannya Tuhan dan teruslah berjalan dalam kebesarannya Tuhan. Dengan demikian orang akan apa? Takjub ya, takjub melihat hal-hal yang yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu dalam pelayanan ini. Semoga bisa memetik kebenaran, aplikasi penting untuk boleh dilakukan dalam dalam setiap kehidupan kita ya. Karena memang bagaimanapun ya pelayanan kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya apa? Atau pemuritan kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya melayani. Ya, karena endingnya kita ibu-ibu harus melayani. Jadi bukan hanya sekadar mendengar ya, tapi harus melayani. Dalam hal mulai dari yang kecil sampai nanti mungkin Tuhan memakai saudara dalam perkara-perkara besar. Ya, jadi kita belajar melayani dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih buat pelajaran hari ini, bahwa percaya kami juga harus disertai dengan kemuliaan yang daripadamu. Kami membangun kemuliaan bersama dengan Tuhan, dan pada waktu kami membawa kemuliaan itu kepada pelayanan, dan akan menghasilkan kemuliaan juga, dan membawa orang kepada ketakjuban akan Tuhan, sehingga mereka semuanya boleh mempermuliakan Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami Tuhan, karena kami tahu bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukannya. Roh Kudus akan memakai kami dalam setiap pelayanan-pelayanan, apakah itu kecil, besar, semuanya tergantung kepada Roh Kudus. Kemana Tuhan pakai kami, supaya kami boleh mendemonstrasikan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan demi pelayanan kami. Bapa dalam sorga, kami mendoakan untuk ibu-ibu narwastu pada sore hari ini, mereka yang hadir dalam Zoom meeting ini, Tuhan akan tolong mereka semuanya. Menyerahkan Oma Aceh, menyerahkan Ibu Edith, menyerahkan Fiska dan Hengki, menyerahkan Ibu Eti, menyerahkan Ibu Dede, menyerahkan juga Ibu Asia, dan juga Ibu Nina. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan akan menolong mereka dalam semua pelayanan-pelayanan mereka. Pakailah mereka Tuhan sehabis-habisnya, supaya hidup dan laku mereka hanya untuk mempermuliakan Tuhan dalam semua pelayanan yang mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami ingat untuk teman-teman yang tidak ikut dalam Zoom ini, mengingat Bu Erna dengan suaminya yang sedang sakit, Pak Papahan, dalam rematik yang sedang diderita, yang membuat mungkin tangannya menjadi kaku, bengkak, atau bagaimanapun Tuhan. Kami mendemonstrasikan kemuliaan-Mu lewat mujizat-Mu dari tempat ini. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh dari Pak Papahan yang sedang sakit, karena rematik yang menyerang, bagian-bagian persendian, urat, atau apapun yang diserangnya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi, sehingga Pak Papahan boleh mengalami kesembuhan, mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Menyerahkan Tante Aceh juga dengan jantung dan kondisi dari jantung, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan menolong, supaya Tante Aceh juga ditolong Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menjalani hal-hal yang mungkin ada yang menyeramkan atau mungkin tidak menyeramkan, tapi kami berdoa supaya kiranya karunia Tuhan, nikmat yang daripada Tuhan itu menyertai Tante Aceh dalam semua pergumulannya yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan Ibu Eti juga dengan semua pergumulan demi pergumulannya untuk anaknya. Tuhan berkati dengan kuasa yang daripada-Mu. Tuhan berkati dalam usahanya. Tuhan berkati dengan pekerjaan-pekerjaannya, dan juga cucu-cucunya yang bekerja, yang masih sekolah, semuanya berkati dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami semuanya yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan kami, Tuhan berkati. Bu Edith dengan Pak Abram, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati Pak Abram dimanapun berada, sehingga Pak Abram juga beroleh kekuatan yang daripada Tuhan dalam mengerjakan semua pekerjaan demi pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Pak Abram. Terima kasih Tuhan Yesus, buat semua kebaikan-Mu. Bu Dede juga dalam kesembuhan, kesempurnaan kesembuhan, Tuhan kerjakan dengan kuasa yang daripada-Mu, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat semua kehadiran demi kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami semua yang dalam Zoom meeting ini, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa ini dengan iman dan penuh harap ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang mengasihi hidup kami. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, mari mengarahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripadanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian, mulai sore hari ini kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.